Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama puja dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah masih memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak terhingga banyaknya, nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Terutama sekali adalah nikmat keislaman dan nikmat keimanan, sehingga kita masih bisa menghadiri panggilan Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan kewajiban kita yang lainnya adalah thalabul ilmi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Salim tadi. Di masjid kita yang indah ini, yang nyaman ini, semua sudah terlengkapi dengan AC-nya, dengan karpetnya yang indah. Semoga bapak-bapak yang ikut berkontribusi untuk kenyamanan kita dalam beribadah ini semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak pernah lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sidang jemaah subuh rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kembali fikih 4 mazhab. Kalau bulan yang lalu kita sudah sampai kepada masalah bab saum atau bab puasa yang makruh, ya. Jadi kita sudah bahas yang wajib, yang haram, dan yang makruh. Pada subuh ini kita akan bahas masalah bab saum. Masih ada beberapa kali pertemuan lagi insyaallah tentang bab saum, yaitu saum sunnah. Saum sunnah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas bab saum sunnah. Saya akan sampaikan terlebih dahulu dalil-dalilnya untuk setiap saum, ya. Kemudian nanti kita lanjutkan kembali insya Allah kalau masih waktunya cukup, kita lanjutkan dengan apa hukum masing-masing saum sunnah itu di dalam setiap mazhab yang ada, ya. Ada yang mengatakan bahwa ini makruh, ini sunnah, ini mubah, ya. Jadi pertama kita sampaikan dulu dalil-dalilnya, kemudian barulah kita sampaikan yang diambil oleh masing-masing mazhab, ya. Puasa sunnah atau dikenal dengan istilah puasa tatawu. Tatawu ini diambilkan dari istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Ya, kita kenal juga dengan istilah tatawu atau puasa sunnah. Tatawu itu sendiri pengertiannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah yang tidak wajib. Ya. Ini pengertian dari tatawu. Jadi tatawu itu bukan hanya puasa, tetapi juga ibadah-ibadah yang lain. Sholat tatawu itu artinya sholat sunnah. Puasa tatawu itu artinya adalah puasa sunnah.
di mana puasa itu bukan puasa yang diwajibkan, tetapi adalah dilakukan oleh seseorang untuk mengharapkan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ini artinya adalah puasa tatawu, ya, bukan puasa wajib. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 70 tahun. Ini adalah dalil yang menyebutkan bahwa puasa tatawu itu adalah puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kita lihat ada beberapa puasa tatawu yang disepakati oleh para ulama. Ya. Ada beberapa puasa sunnah yang disepakati oleh ulama. Setidak-tidaknya ada 9 pagi ini akan kita bahas. Ya. Yang pertama adalah puasa sehari dan puasa tidak puasa sehari. Ini kita kenal dengan puasa Daud. Ya. Puasa Daud. Jadi puasanya sehari ini puasa, besok tidak. Besok lusanya puasa, besoknya lagi tidak. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dalilnya adalah puasa yang paling utama adalah puasa Daud. Beliau biasa berpuasa sehari dan tidak puasa sehari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini disepakati oleh para ulama. Di antara puasa-puasa tatawu itu, yang paling tinggi tingkatnya adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, tidak ada puasa yang lebih utama dari puasa Nabi Daud. Tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Nabi Daud. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Itu hadis yang pertama, itu puasa yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah puasa 3 hari setiap bulan. Yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Ini kita kenal sekarang dengan istilah Ayyamul Bid. Puasa bulan terang. Puasa bulan terang atau Ayyamul Bid, atau puasa setiap tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Ada lagi nanti puasa bulan gelap, ya. Tapi nanti kita lihat. Apabila engkau berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, maka lakukanlah pada tanggal 13, 14, dan 15. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila engkau berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, lakukanlah pada tanggal 13, 14, 15. Jadi kalau kita hanya mampu berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, maka kita lakukan pada tanggal-tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian puasa Senin Kamis atau puasa Senin dan Kamis pada setiap pekan. Ya. Sesungguhnya amal-amal manusia dibeberkan pada Allah
pada hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam redaksi yang lain, ya, ada tambahan, dan aku ingin agar amalku dibeberkan sementara aku sedang berpuasa. Jadi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud sampai di situ tadi, sungguhnya amal-amal manusia dibeberkan pada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat Abu Daud sampai di situ saja. Ya. Tetapi di dalam hadis yang lain didapatkan lagi keterangan ada kelanjutannya, yaitu dan aku ingin agar amalku dibeberkan sementara aku sedang berpuasa. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi dilaporkannya ibadah kita dalam setiap pekan itu adalah pada hari Senin dan hari Kamis. Dan Rasulullah menginginkan kita melakukan puasa pada Senin dan Kamis itu. Rasulullah bilang, kalau saya ingin pada saat dilaporkan itu saya sedang berpuasa. Kemudian yang keempat adalah puasa 6 di bulan Syawal. Ya, puasa 6 di bulan Syawal. Barang siapa berpuasa Ramadan, lalu melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu secara setara dengan puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasa'i. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Jadi nilai puasanya sepanjang tahun. Kenapa? Karena satu puasa itu minimal dinilai oleh Allah 10 kali. Jadi kalau 30 hari puasa Ramadan itu sama dengan 300 hari. Ya. Artinya 10 bulan. Kemudian ditambah 6 hari puasa Syawal itu sama dengan 60 hari 2 bulan. Jadi komplit 1 tahun ya nilai puasanya. Makanya disebutkan di dalam hadis ini, barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Said bin Mansur dari Sauban, puasa Ramadan nilainya setara dengan puasa 10 bulan. Dan puasa 6 hari pada pahalanya setara dengan puasa 2 bulan. Jumlah semuanya setahun penuh. Ini yang saya sampaikan tadi. Hadis riwayat Said bin Mansur dari Sauban. Jadi puasa Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal itu nilainya setara dengan puasa sepanjang tahun. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah puasa hari Arafah. Ya. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Puasa hari Arafah 9 Zulhijjah. Puasa hari Arafah menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Hadis riwayat Muslim. Puasa Arafah tentu saja ini puasa Arafah bagi yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, ya. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Karena bagi yang melaksanakan ibadah haji, kita sudah bahas di dalam puasa yang makruh, hukumnya makruh.
Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan bahwa jumlah manusia yang dibebaskan Allah dari neraka yang paling banyak adalah pada hari Arafah. Jadi pengampunan Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang paling banyak itu dilakukan atau diberikan oleh Allah adalah pada saat wukuf di Arafah, pada saat waktu Arafah. Ini dua dalil yang kita bawakan ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalil-dalil yang saya sampaikan ini hanya sebagian kecil dari dalil-dalil yang ada ya. Jadi bukan hanya ini saja, tapi masih banyak dalil-dalil yang lain untuk setiap ibadah puasa ini. Tapi tidak mungkin bagi kita menyampaikan seluruhnya karena terbatas waktu yang sangat pendek ya. Jadi jumlah manusia yang dibebaskan Allah dari neraka yang paling banyak adalah pada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim.